Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu lihat-lihat dari beberapa soal yang sudah kalian jawab, ternyata masih ada beberapa siswa yang menjawab dengan belum tepat. Jadi kita akan membahas ya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, untuk nomor 1 soalnya itu, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pegunungan Bukit Barisan terdapat di Pulau Sumatera. 2. Penduduk nelayan tersebar di sepanjang pantai. 3. Kepulauan Raja Ampat dapat ditempuh dengan pesawat kecil. 4. Desa dan kota saling berinteraksi. 5. Suku anak dalam menghuni wilayah Taman Nasional Kerinci. Untuk mencapai lokasi harus melewati jalanan berbatuan dan sempit. Nah, dari pernyataan di atas, konsep keterjangkauan ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 3 dan 5, atau E 4 dan 5. Ada beberapa yang menjawab A, B, C, atau E, tapi yang tepat itu adalah D 3 dan 4. Yakni Kepulauan Raja Ampat dapat ditempuh dengan pesawat kecil dan suku anak dalam menghuni wilayah Taman Nasional Kerinci untuk mencapai lokasi harus melewati jalanan berbatuan dan sempit. Karena yang ditanya adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan itu adalah bagaimana cara kita untuk menjangkau suatu tempat. Dari pernyataan itu kan sudah jelas. Kalau pernyataan 3 dan 5 itu yang paling tepat. Kalau nomor 1 kan tidak tepat, nak. Pegunungan Bukit Barisan terdapat di Pulau Sumatera. Itu bukan konsep keterjangkauan, tapi itu konsep lokasi. Kemudian penduduk nelayan tersebar di sepanjang pantai. Nah, itu bukan konsep keterjangkauan, tapi itu konsep aglomerasi atau persebaran. Kemudian desa dan kota saling berinteraksi. Itu konsep interaksi. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah 3 dan 5. Baik, selanjutnya nomor 2. Untuk nomor 2, aspek fisik dari fenomena di atas adalah 1. Badai tropik menghantam perumahan warga. 2. Rusaknya lahan pertanian oleh hama. 3. Letusan gunung api merusak lahan pertanian. 4. Terjadi kebakaran rumah warga akibat ledakan gas. 5. Terjadi musim kemarau panjang. Nah, kalau aspek di dalam geografi itu ada 2, nak ya. Yang pertama itu ada aspek sosial, yang kedua itu adalah aspek fisik. Artinya, kalau aspek sosial itu berhubungan dengan sosial antara manusia dengan manusia. Itu namanya aspek sosial. Kalau aspek fisik itu artinya berhubungan dengan fisik dari permukaan bumi tersebut. Sangat jelas sekali fenomena yang ada di pernyataan-pernyataan tersebut. Kalau kita lihat nomor 1, badai tropik menghantam perumahan warga. Pasti kan badai tropik. Badai tropik itu kan adalah fisik, betul ya. Nomor 2, rusaknya lahan pertanian oleh hama. Kira-kira rusaknya lahan pertanian oleh hama itu termasuk aspek fisik bukan? Disebabkan oleh fisik bukan? Bukan, karena disebabkan oleh hama. Seperti itu. Yang ketiga, letusan gunung api merusak lahan pertanian. Letusan gunung api itu berasal dari fisiknya bumi, ya. Artinya nomor 3 juga aspek fisik. Nomor 4, terjadi kebakaran rumah warga akibat ledakan gas. Nah, ledakan gas ini itu bukan sebuah aspek fisik karena ledakan gas ini disebabkan oleh sosial atau oleh manusia. Yang kelima, terjadi musim kemarau panjang. Nah, terjadi musim kemarau panjang itu juga aspek fisik. Karena apa? Kemarau panjang itu kan disebabkan oleh angin. Angin itu adalah termasuk fisik dari bumi. Artinya aspek fisik di fenomena kelima tersebut adalah jawabannya 1, 3, dan 5. Artinya optionnya adalah B. Oke, selanjutnya adalah nomor 3. Soalnya tentang pendekatan geografi, ya. Ayo baca dulu soalnya. Akhir-akhir ini penduduk dunia diguncang dengan adanya pemanasan global atau global warming, dengan pola cuaca, iklim, dan penyakit pandemi yang melanda di mana-mana. Penyebabnya sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain, baik faktor fisik maupun juga faktor sosial. Di dalam geografi, untuk mengkaji persoalan tersebut sebaiknya menggunakan pendekatan. Nah, kalau tadi ada 10 konsep geografi, sekarang kita mengingat kembali pelajaran ke-10 bahwa
makanya geografi pun juga untuk mengkaji suatu fenomena itu harus menggunakan pendekatan. Nah, bukan hanya antara laki-laki dan perempuan menggunakan pendekatan, tapi juga untuk mengkaji fenomena geografi yang terjadi di permukaan bumi itu juga menggunakan pendekatan. Nah, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji geografi itu adalah ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan keruangan atau spatial approach, yang kedua pendekatan ekologi atau ecological approach, yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Oke, selanjutnya gue mau bahas nomor 4. Nomor 4 ini kita menjelaskan tentang prinsip geografi. Nah, kalau nomor 1 tadi ada konsep geografi, ada juga pendekatan. Nah, ini ada prinsip geografi. Soalnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan bahwa gempa di Pulau Lombok bagian utara Nusa Tenggara Barat bersumber dari forest back earth thrust bermagnitudo 6,4 sebagai foreshock tanggal 29 Juli 2018 dan bermagnitudo 7 untuk main shocknya tanggal 5 Agustus 2018 dan korban meninggal mencapai 5.550 jiwa dan pengungsi lebih dari 3.000 jiwa. Nah, prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut menggunakan prinsip. Nah, kalau untuk prinsip geografi dalam untuk mengkaji fenomena geografi itu ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip persebaran, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskripsi, yang keempat prinsip korologi. Nah, kalau untuk prinsip persebaran itu mengkaji tentang gejala dan juga fakta geografi yang tersebar tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, yang kedua prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi itu adalah hubungan. Interrelasi itu adalah hubungan antara faktor alam dengan faktor alam, atau antara faktor manusia dengan faktor manusia, atau antara faktor alam dengan faktor manusia. Dan yang ketiga ada prinsip deskripsi. Nah, untuk prinsip deskripsi itu dia menjelaskan apa? Menjelaskan tentang fenomena tersebut, akibat mengapa bisa terjadi mengapa bisa terjadi fenomena tersebut, misal gempa bla 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 bla. Ada magnitudo sekian, waktunya kapan. Nah, itu prinsip deskripsi. Jadi dia menjelaskan tentang fenomena tersebut dengan cara dijabarkan baik menggunakan peta, tabel ataupun juga diagram. Dan yang keempat adalah prinsip korologi. Nah, prinsip korologi itu dia meninjau dari prinsip persebaran, interrelasi ataupun interaksinya. Artinya ada ketiga prinsip yang sudah Ibu sebutkan tadi yang dijabarkan dalam fenomena geografi tersebut. Nah, kalau untuk melihat dari soal nomor 4, dari soal-soalnya itu dia akan menjelaskan tentang gempa yang ada di Pulau Lombok di bagian utara bermagnitudo 6,4 tanggal 29 Juli. Sudah jelas prinsip yang dimaksud dari soal tersebut adalah prinsip deskripsi, karena dia menjelaskan mengapa gempa tersebut bisa terjadi, kapan gempa tersebut terjadi, dan berapa magnitudo gempa tersebut. Nomor selanjutnya adalah nomor 5. Perhatikan berbagai jenis peta berikut. 1. Peta wilayah Provinsi Jawa Timur. 2. Peta curah hujan tahun 2016-2017. 3. Peta regional Asia. 4. Peta kepadatan penduduk Indonesia. 5. Peta wilayah Indonesia. Dan 6. Peta persebaran barang tambang. Dari jenis-jenis peta di atas, yang termasuk jenis peta tematik atau peta khusus adalah, nah, untuk peta ini ada di bab 2 kelas 10. Jadi kalau untuk tadi pendekatan geografi nomor 1 sampai 5 itu ada di bab 1. Nah, ini ada di bab 2. Jadi tentang pengetahuan peta ya. Nah, peta itu ada 2 jenis, ada peta tematik atau peta khusus, dan juga ada peta korografi atau peta umum. Kalau peta umum, dia informasi pada peta tersebut itu bersifat umum. Contohnya peta dunia. Nah, itu bersifat umum. Umum apa? Umum menjelaskan tentang dunia. Kemudian ada peta Indonesia. Nah, itu peta umum. Dia menjelaskan informasinya adalah peta Indonesia. Atau peta regional Asia. Nah, itu juga termasuk umum ya. Kemudian peta wilayah Jawa Timur. Nah, itu juga umum. Nah, peta khusus itu yang seperti apa? Peta khusus itu contohnya
peta curah hujan di wilayah Ilir Barat 1. Nah, itu sudah peta khusus karena apa? Dia memberikan informasi, hanya memberikan informasi tentang peta curah hujan pada suatu wilayah tersebut. Dari penjelasan Ibu di atas bisa kita simak bahwasanya peta-peta khusus itu yang pertama adalah 2 peta curah hujan. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau peta curah hujan itu informasinya hanya curah hujan saja. Artinya dia peta khusus ya. Yang kemudian 4 peta kepadatan penduduk Indonesia. Artinya dia menginformasikan tentang kepadatan penduduk yang ada di Indonesia tadi. Artinya itu peta khusus. Dan yang keenam adalah peta barang tambang ya. Jadi menjelaskan khusus untuk barang tambang. Artinya jawaban yang tepat adalah optionnya D, 2, 4 dan juga 6. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 6. Diketahui jika jarak X ke Y 4 cm, X ke Z sama dengan 10 cm, maka ketinggian titik Y dan jenis vegetasi yang sesuai untuk dibudidayakan seperti gambar adalah, nah ini Ibu sudah pindahkan gambarnya ke sini. Jadi ini adalah namanya peta kontur. Nah, apa itu peta kontur? Jadi untuk ketinggian lereng itu dipetakan. Ya, jadi itulah namanya peta kontur. Nah, langsung kita lihat, diketahui X ke Y sama dengan 4 cm, X ke Z sama dengan 10 cm. Kita pindahkan ke sini. X ke Y 4 cm, Y ke Z itu 10 cm. Kemudian kita menggunakan rumus CI. CI itu adalah kontur interval. Kita lihat dulu di sini ada 650. Itu di kontur yang kedua, dan kontur yang paling awal itu 400. Jadi 650 dan 400. Kita masukkan ke sini nilainya. 650 dikurang 400 dibagi 2 sama dengan 650 dikurang 400, 250. 250 bagi 2 sama dengan 125. Ya, jadi antara 400 ke sini artinya nilainya 125. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung jarak dan juga ketinggiannya menggunakan rumus juga XY per XZ. Nah, dikali CI tadi yang sudah dapat nilainya 125. Jadi kita masukkan X ke Y tadi adalah 4 cm, X ke Z tadi adalah 10 cm dikali 125 sama dengan 50. Jadi untuk nilai jarak ketinggiannya kita sudah ketahui. Ini jarak ketinggian. Selanjutnya kita menghitung ketinggian, kita masukkan konturnya dengan jarak ketinggiannya. 650 yang nilai ini tadi ditambah 125 dikurang dengan jarak ketinggiannya tadi 50 sama dengan 725. Jadi untuk ketinggian Y ya, untuk ketinggian Y itu jawabannya adalah 725 dan vegetasi yang sesuai untuk dibudidayakan adalah kina. Kita lanjut ke nomor selanjutnya adalah nomor 7. Ini membahas tentang penginderaan jauh. Jadi manfaat dari penginderaan jauh adalah 1. Pemantauan distribusi sumber daya alam, 2. Perencanaan pembangunan wilayah, 3. Pemetaan tata guna lahan, 4. Pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai, 5. Mengamati sifat fisik air laut. Dari manfaat penginderaan jauh di atas yang merupakan manfaat dari bidang hidrologi dan oceanografi adalah
Yang perlu kalian ketahui, hidrologi itu adalah hidro itu air, logi itu logos artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang air tadi, ya. Kak? Kemudian oceanografi itu osea, sea itu berasal dari laut. Artinya manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi dan oceanografi adalah jawaban yang paling tepat adalah 4 dan 5. Pemetaan sungai dan sedimentasi sungai karena dia berhubungan dengan laut. Berhubungan dengan air tadi karena hidrologi ya. Kemudian 5 mengamati sifat fisik air laut. Jadi karena oceanografi tadi adalah laut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, 4 dan 5. Oke, kita jawab soal nomor 8. Selanjutnya, berikut ini merupakan salah satu keunggulan dari SIG. SIG itu adalah Sistem Informasi Geografis. Itu juga masih berkaitan dengan bab 2. Jadi bab 2 itu menjelaskan tentang pemetaan, penginderaan jauh, dan juga SIG ya. Nah, berikut ini merupakan salah satu keunggulan SIG yang berkembang dengan pesat dalam penggunaannya adalah A. Tampilan berupa peta di kertas yang kurang menarik. B. Cara kerjanya mudah untuk dilakukan. C. Berkembang lebih dulu dari teknologi komputer. D. Perkembangan geografi yang pesat. E. SIG mampu menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah dengan menganalisis data secara otomatis. Nah, karena pertanyaannya salah satu keunggulan SIG yang berkembang dengan pesat dalam penggunaannya, sudah jelas SIG itu mampu menganalisis data secara otomatis dan lebih jelas. Artinya jawaban yang paling tepat itu adalah E. SIG mampu menjawab pertanyaan dan juga tantangan dan memecahkan masalah dengan menganalisis data secara otomatis. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Perhatikan beberapa contoh ciri-ciri hasil interpretasi objek dari hasil penginderaan jauh berikut. Nah, interpretasi objek itu yang seperti apa sih? Seperti ini. Ya. Nah, jadi ini ada peta. Ini ada peta dan kita menginterpretasi citra. Jadi citra ini seperti ini ya. Nih, dalam geografi itu istilah namanya adalah citra foto. Nah, jadi ada nanti unsur interpretasi citra, tapi nanti akan Ibu jelaskan kalau misalnya kita ketemu soal tentang unsur-unsur interpretasi citra, pasti akan Ibu bahas lagi apa saja sih unsur-unsur interpretasi citra. Nah, jadi yang pertama memiliki rona cerah dari objek sekitarnya berbentuk panjang berpola lebar. 2. Mempunyai rona gelap dan cerah berbentuk memanjang dengan arah yang tidak menentu. 3. Rona cerah berbentuk menyerupai huruf I, L, atau U. Ukurannya cukup besar dibanding dengan objek sekitar lainnya. Kemudian 4. Warna putih sedang sampai abu-abu, teksturnya relatif kasar, berbentuk kotak-kotak yang saling berdekatan atau menyebar. 5. Memiliki rona cerah, berbentuk persegi panjang, bertekstur halus dan berasosiasi dengan gawang. Contoh hasil interpretasi jalan raya, gedung, sekolah, dan pemukiman ditunjukkan oleh angka. Nah, gampang sekali. Kalian mesti kalau buka Google Map, di situ kan akan terlihat ya. Tapi Google Map-nya itu jangan Google Map yang jalan, tapi Google Map buka ke Google Earth. Nah, di situ akan terlihat seperti ini. Bisa terlihat seperti ini ya. Nah, jadi ada objek itu adalah objek yang ada di permukaan bumi. Kalau dari jauh bisa berbentuk L, bisa berbentuk persegi panjang. Nah, itu adalah bentuk ya. Jadi interpretasi melihat dari bentuknya. Kalau rona itu gelap terang. Rona sama dengan warna. Kalau warna kan merah, kuning, hijau. Kalau rona itu gelap terang. Kalau untuk menginterpretasi jalan raya, ingat jalan raya itu artinya dia panjang ya. Kemudian kalau gedung sekolah itu bisa berbentuk L, U, atau I. Itu gedung sekolah. Kemudian jalan raya jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa C? Hilang. 2. Mempunyai rona gelap dan cerah berbentuk memanjang dengan arah tidak menentu. Itu jalan. Kemudian 3. Ronanya cerah berbentuk menyerupai huruf I, L, atau U. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau sekolah biasanya
objeknya itu menyerupai bentuk I atau L atau juga U, dan ukurannya lebih besar dibanding objek-objek lainnya. Kemudian yang 4, warnanya putih sampai abu-abu, teksturnya relatif kasar, berbentuk kotak-kotak yang saling berdekatan atau juga menyebar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Soal terakhir, nomor 10. Lokot melakukan penelitian geografi dengan tema gempa bumi. Dalam kegiatan tersebut, dia mengamati kondisi wilayah yang terkena gempa. Dia mengamati beberapa retakan-retakan yang berdampak oleh gempa. Lokot juga mengamati jalan yang hancur. Fenomena geosfer yang diamati Lokot dalam kegiatan penelitian termasuk dalam lingkup gampang sekali, sudah jelas sekali. A. Atmosfer, B. Litosfer, C. Hidrosfer, D. Biosfer, E. Antroposfer. Jadi jawaban yang Lokot tadi, Lokot itu adalah nama orang ya, bukan jenis geografi atau nama lain dari istilah geografi. Jadi Lokot itu adalah orang yang melakukan penelitian geografi dengan tema gempa bumi. Nah, kalau kita udah gak usah baca lagi di bawah-bawahnya, nak. Kalau sudah gempa bumi itu pasti berhubungan dengan litosfer. Ya, litos itu adalah batuan, sfer itu adalah bumi. Jadi lapisan batuan penyusun permukaan bumi. Artinya artinya gempa bumi itu pasti akan berhubungan dengan litosfer. Tidak mungkin dengan atmosfer. Karena apa? Atmosfer itu adalah lapisan udara, jauh kan? Apalagi hidrosfer. Hidrosfer itu adalah lapisan air. Kalau biosfer lapisan makhluk hidup, dan antroposfer itu adalah lapisan tempat tinggal manusia. So, jawabannya adalah litosfer.